What's up guys, welcome back to another episode of From Belajar 100. It's me Bonifalo from Kursus Bahasa Inggris RBA 100. And today I'm gonna teach you how to say what are you up to and also how to respond to it like a native speaker. But before we get there, please subscribe to our channel Kursus Bahasa Inggris RBA 100 and press the bell icon, and also don't forget to like our Facebook page and press the bell icon. And now let's get right into it guys. Man, so what are you up to? I'm a commodities broker. Really? Yeah. That sounds interesting. Man, so what are you up to? I'm a commodities broker. Really? Yeah. That sounds interesting. Hi, welcome to our quick lesson today. First, I'm gonna teach you how to say this sentence, alright? Aku akan mengajarkan cara melafalkan kata atau kalimat yang ini ya. First, aku coba campur bahasa Indonesia bahasa Inggris karena kemarin ketika aku buatin hanya semua dalam bahasa Inggris, aku dikomplainin karena katanya bagaimana kalau kami mengerti kalau kami masih baru banget, nanti buat kami bingung dan cepat bosan gitu ya. Jadi supaya saya bisa mengimbangi dua-duanya, jadi kemungkinan besar, bukan kemungkinan, memang saya akan ngomong lebih banyak dalam bahasa Inggris, but juga saya akan ngomong dalam bahasa Indonesia, terutama instruksi-instruksinya. Alright, now let's continue. Mari kita lanjut. First, what are you up to. What are you up to? However, tapi kadang-kadang kebanyakan orang bule nggak ngomong kayak pelan-pelan kayak gini, terutama aksen Amerika, karena bunyi T di sini, the T sound here itu between di antara dua vowel sound, alright, di antara between two vowel sounds, makanya di sini kita akan berubah bunyi T-nya berubah menjadi flap D or soft D, alright, jadi bunyi D yang halus. Jadi ketimbang what are you up to, Anda akan lafalkannya dengan what are you up to. What are you up to? Jadi bunyinya D, wara. Dia gitu aja, tapi D-nya cepat sekali ya. Bukan D yang kayak da. Bukan kayak gitu, tapi dia cepat sekali. What are you up to? Alright, what are you up to? Apa artinya? Akan kita bahas. Bahkan seringkali juga, kalau Anda sering dengar orang bule, kadang ada aksen yang menghilangkan bunyi R. So ketimbang Anda dengar what are you up to, Anda juga bisa mendengar what you up to. Jadi R-nya itu hilang, jadi what you up to. Atau bahkan kadang bukan what you, tapi what you up to. Itu kadang juga kayak gitu ya, what you up to atau what you up to. Jadi harus terbiasa mendengar orang bule ngomong supaya Anda terbiasa. Jadi bisa. Tapi banyak juga seperti tadi si Brad Pitt, dia bilang what are you up to? Lebih enak, lebih kedengaran ya. Tapi dalam kehidupan informal juga banyak yang bilang what you up to or what you up to. Atau kayak gini, bahkan R dengan you itu hilang. Jadi what you up to. Banyak juga kayak gitu ya. Tapi saya kebanyakan yang saya dengar itu yang pertama maupun yang kedua ini. Kalau yang terakhir mungkin ada, tapi dalam yang informal banget mungkin ya. What's up to ya. Jadi ini mereka hilangkan. Apa arti dari ini? What does what are you up to mean? What are you up to means what are you doing right now? Apa yang sedang Anda lakukan hari ini? Jadi what are you up to atau what are you up to or what you up to? What you up to or what you up to, atau what's up to, biasanya pelafalan kayak gitu, artinya what are you doing right now. Nah ini juga kita bisa sambungkan ya, what are you doing right now, right? What are you doing? Apa yang sedang Anda kerjakan atau lakukan saat ini. Jadi kalau ada orang bule, ketika you bump into someone, either a native speaker atau seseorang yang udah master bahasa Inggris, dan dia tanya what are you up to, berarti yang dia tanyakan itu adalah apa yang sedang Anda kerjakan saat ini ya. Jadi harus mulai terbiasa dengan hal-hal itu supaya ketika Anda bump into somebody, Anda ketemu seseorang tanpa Anda harapkan dan dia tanya, ini Anda mengerti, alright? And ini cara Anda merespon ya, membalas, how to respond to the question. Anda bisa jawab, you can respond with oh, not much. Oh,
nggak terlalu sibuk ya, dan kemudian tanya balik, you, oh not much, you, kayak gitu ya. Jadi dia tanya, what are you up to? Oh not much, you, kayak gitu. Oh tidak terlalu sibuk, bagaimana dengan Anda, kayak gitu. Tapi dia hanya singkatkan dengan you. Atau yang kedua ini, the second one, oh not much, what about you? Nah ini juga, what about you, what about you, what about you. Bahkan T ini kadang tidak dilafalkan, jadi what about you, what about you. Banyak juga kayak gitu ya. And the third one, oh not a whole lot, oh not a whole lot, what about you. Jadi ini juga memiliki arti yang sama. It has the same meaning with oh not much or not much, alright. Mereka memiliki arti yang sama ya. Bagaimana dengan Anda? What about you? Alright, what about you? And sometimes, bukan sometimes ya, tapi memang sering kalau orang tanya what are you up to, Anda juga bisa menceritakan apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Misalkan aku sedang membaca buku, Anda bisa katakan I'm reading a book, or I'm reading the book you gave me. Aku sedang membaca buku yang kamu kasih ke aku, alright? Atau seperti di sini, I'm working on my new project. What are you doing? Jadi Anda bisa tanya balik apa yang sedang Anda lakukan, atau Anda bisa tanya balik pakai yang tadi. What are you up to? Alright? I'm working on my new project. Aku sedang mengerjakan proyek baru saya. Atau, nah ini kebiasaan orang bule yang Anda harus tahu juga ya. Dan saya karena sering ngomong udah semakin bergaul entah dengan orang bule ataupun nonton film ataupun nonton banyak orang bule. Saya juga karena ngikutin banyak orang bule, ini saya kemudian tahu bahwa kadang saya biasanya lakukan itu, udah lama saya lakukan, kadang saya hilangkan bunyi yang I'm ini. Kadang komentar saya juga kadang saya tulis, kalau kalian lihat itu balasan dari saya kadang juga seperti itu. Tapi kalau balasannya dari admin saya biasanya saya nggak tahu itu stylenya dia. Tapi kadang saya hilangkan I'm kalau saya ngomong tentang diri saya. Jadi saya langsung pakai just, alright? Just ini di sini artinya simply, alright? Artinya kayak sebenarnya artinya nggak terlalu signifikan dalam kalimat ini. Jadi just working on my project. Jadi ketimbang saya bilang I'm working on my project, aku bisa hanya katakan just working on my project. You, atau just working on my project. What about you? Or just working on my project. You, tadi aku udah itu. Atau aku bisa tanya balik, what are you up to? Or what are you doing? Alright? Atau misalkan just reading a book, aku sedang membaca buku. Tapi ketimbang aku bilang I'm reading a book, aku hanya bilang just reading a book. Nah ini banyak sekali orang bule menggunakannya. Mungkin kata ini udah diperkosa sering kali oleh orang bule ya. Artinya tidak terlalu signifikan, tapi mereka selalu tanamkan di situ. And sometimes, bukan sometimes, tapi sering juga kalau misalkan yang nanya itu adalah orang yang udah lama Anda nggak ketemu, Anda biasanya yang ditanya, yang mau ditanyakan informasinya itu adalah pekerjaan Anda. Seperti tadi dalam cuplikan video tadi, si Brad Pitt itu dia langsung tahu, oh si Ross ini tanya tentang pekerjaan saya, karena mereka itu teman waktu SMA, SMP. Kemudian hilang kabar, dan ketika ditanya what are you up to, itu dia langsung tahu, oh dia tanya tentang pekerjaan yang sedang dia lakukan saat ini. Misalkan I'm a teacher, what about you? Or I'm an English teacher, what about you? Aku seorang guru. Misalkan hey, what are you up to? I'm an English teacher. Or you can say anggap saja Anda bisa ngomong kayak okay, aku adalah seorang bank yang sangat pemilik bank yang sangat sukses. I'm a successful banker. Atau misal banker ini nggak harus sebagai pemilik bank ya, bisa Anda sebagai seorang direktur atau yang memiliki posisi penting dalam bank tersebut, alright? Jadi I'm a banker. Atau misalkan I'm a singer or I'm an actor atau I'm a pilot, alright? I'm a pilot. Jadi bisa kayak gitu. Silahkan jawab sesuai dengan profesi Anda. Atau seperti si Brad Pitt tadi, I'm a commodities broker. Ini commodities itu artinya yang komoditas ya. Broker itu orangnya yang tugas sebagai calo. Yes, calo. Menjual kontrak untuk komoditas. What about you? Alright? I'm a commodities broker, alright? Next. Nah, sometimes mereka kalau misalkan Anda you haven't met them for a long time, mereka biasa tambahkan kata-kata seperti these days, alright? Mereka tambahkan seperti itu, these
days, alright? What are you up to these days? What are you up to these days? Apa yang sedang Anda lakukan akhir-akhir ini, ya? Jadi akhir-akhir ini. Anda tentunya bisa menjawab seperti number 5 or 6 or whatever. Atau ya biasanya kita berbicara tentang apa yang kita lakukan akhir-akhir ini. So, since atau selama you haven't met that person. Selama kamu belum bertemu dengan orang tersebut, alright? Jadi, what are you up to these days? Oh, I'm an English teacher. Oh, I'm working on my project. Oh, I'm selling something. Aku sedang menjual apa kayak gitu. I'm selling cars, alright? Itu berarti dia akhir-akhir ini menjual mobil. Entah dia baru saja kerja di perusahaan tersebut, kita nggak tahu. Atau dia bisa ketimbang dia pakai I'm selling, dia bisa bilang I sell cars. Itu bisa juga, nggak menjadi masalah, alright? Jadi kita harus terbiasa untuk hal-hal, ngomong saja apa yang ada di mulut, keluarkan saja dulu. Nah, for example, kalau Anda sibuk, Anda bisa katakan I'm quite busy now. Atau misalkan hanya jawab kayak gini, busy now, can I talk to you later? Misalkan ini adalah seorang teman yang kalian biasa saling lihat, ya, ketemu maksudnya. Jadi, hey, what are you up to? Busy now, can I talk to you later? Or can I call you later? Kayak gitu, ya. I hope you understand that. So, kalian udah belajar you've learned cara untuk menggunakan what are you up to and how to respond to it. Jadi praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ketimbang Anda tanya what are you doing yang kadang membosankan, kalian bisa ganti dengan what are you up to, alright? What are you up to? What are you up to? Jadi kayak gitu. And begitu saja untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita and press the bell icon, nyalakan loncengnya. And also don't forget to like our Facebook page Kursus Bahasa Inggris RPA 100 and press the bell icon. Cara untuk press the bell iconnya adalah klik di video ini dan di bagian sini ada nama kita Kursus Bahasa Inggris RPA 100 and ada simbol loncengnya. Klik lonceng tersebut dan pilih semua video. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kita, terutama bahwa ini sebuah kabar gembira untuk Anda bahwa kita udah hampir selesai membuat sebuah program yang sangat-sangat berkualitas untuk Anda, yang mana kami akan mengajarkan kalian tanpa grammar dan kalian bisa lancar ngomong bahasa Inggris. Jadi kita nggak akan belajar grammar yang membingungkan, yang membuat pusing. Kita nggak akan belajar hal-hal seperti itu. Kita udah come up with a system, sebuah sistem yang sangat-sangat simple yang akan membuat Anda semakin lancar ngomong bahasa Inggris dalam waktu yang lebih sedikit, ya. Bahkan Anda hanya bayar sekali, kita akan bimbing Anda sampai 100% lancar ngomong bahasa Inggris, alright? Dan itu semua bisa dilakukan hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, alright? Ketimbang Anda belajar grammar dari awal sampai akhir, yang mana seumur hidup Anda tidak pernah akan lancar ngomong bahasa Inggris. Kenapa nggak join komunitas kami yang lebih bisa membuat Anda lebih lancar ngomong bahasa Inggris? Anda bisa menghubungi nomor WA ini 0813 sebentar 0813 8719 8968. Alright, so 0813 8719 8968. Alright, silahkan hubungi nomor WA ini. Dan kita ada beberapa program. Salah satu program yang paling gampang, paling murah itu adalah yang mana terdapat 85% off. Jadi Anda hanya bayar Rp150.000. Jadi murah sekali. Untuk dapat akses tersebut seumur hidup, Anda akan gabungkan di grup WA kami. Teman-teman yang minta untuk masuk ke grup WA kami, ini adalah kesempatan Anda sangat murah. Anda akan bisa bertanya kepada saya setiap hari. Kita ngobrol dalam bahasa Inggris setiap hari di grup WA, dan semua materi kita gratis, kita kasih secara gratis kepada Anda. Sedangkan yang untuk Zoom tersebut itu kita udah buka, bahkan untuk teman-teman yang di Jakarta juga kita kumpulkan untuk belajar langsung di tempat kami di Jakarta, Kebayoran Lama. So ini adalah kabar gembira untuk Anda. Dan begitu saja, saya yakin kalian akan lancar ngomong bahasa Inggris di Kursus Bahasa Inggris RPA 100. And that's it. Till next time. Bye-bye. What are you up to? Oh, we're just hanging out. So, what are you up to these days? Man, so what are you up to? I'm a commodities broker. Really? Yeah. Yeah, that sounds interesting.